Geografi manusia, hakikat geografi manusia. Menurut Hermawan, geografi manusia merupakan cabang geografi yang di bidang kajiannya adalah aspek ruangan gejala di permukaan bumi dengan manusia sebagai objek pokok studinya. Terdapat dua pendekatan dalam kajian geografi manusia atau sosial. Yang pertama, pendekatan yang menekankan struktur dari hubungan sosial sehingga bidang ini layak sebagai ilmu sosial. Yang kedua, dari rekonstruksi ini tertuju pada pencarian relevansi di akhir periode progresivisme. Geografi manusia dibagi menjadi beberapa cabang, yaitu pertama, geografi penduduk atau population geography. Cabang dari geografi manusia yang objek studinya adalah aspek keruangan penduduk. Yang kedua ialah geografi ekonomi atau economic geography. Cabang geografi manusia yang bidang kajiannya berupa struktur keruangan, aktivitas ekonomi manusia penghuninya. Yang ketiga ialah geografi politik atau political geography. Cabang geografi manusia yang bidang kajiannya adalah aspek keruangan pemerintahan atau kenegaraannya, meliputi hubungan regional dan internasional pemerintahan atau kenegaraan di permukaan bumi. Yang keempat ialah geografi pemukiman atau settlement geography. Kajian geografi berkenaan dengan perkembangan pemukiman di suatu wilayah di permukaan bumi. Ialah geografi sosial atau sosial geografi. Bidang kajiannya adalah aspek keruangan yang karakteristik dari penduduk, organisasi sosial, unsur kebudayaan, dan kemasyarakatan. Wilayah dan kependudukan. Menurut Vidal de la Belleche, merupakan arena di mana berlaku interaksi antara manusia dengan lingkungan fisikal yang bersifat lokal, regional, atau wilayah. Dalam geografi diartikan sebagian permukaan bumi yang dapat dibedakan pada hal-hal tertentu dari daerah sekitarnya. Klasifikasi wilayah menurut jenis menekankan kepada jenis wilayah iklim, wilayah pertanian, wilayah vegetasi, dan wilayah fisiografi. Wilayah di Indonesia. Perkembangan konsep pengembangan wilayah di Indonesia terdapat beberapa landasan teori. Yang pertama dari Walter Isard yang mengkaji terjadinya hubungan sebab akibat dari faktor-faktor utama pembentuk ruang wilayah, yakni fisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Kedua, Harrisman era 1950-an, perkembangan suatu wilayah tidak terjadi secara bersamaan. Ketiga, dari Mirdad era 1950-an menjelaskan hubungan antara wilayah maju dan wilayah belakangnya. Keempat, yaitu menurut Friedman era 1960-an, pembentukan hierarki guna mempermudah pengembangan sistem pembangunan, yaitu teori pusat pertumbuhan. Masa pra-kemerdekaan berpedoman kepada ide desentralisasi, pemerintahan Batavia mulanya enggan mengabulkan permintaan Kongres desentralisasi. Pertama diadakan pada tahun 1910, Kongres ini menjadi kegiatan tahunan yang melibatkan para administrator lokal, para ahli yang terbaik berkumpul dan berbagi pemikiran mengenai berbagai tema mulai dari kesehatan, garis kepadan bangunan atau GSP, bahkan aspek pembiayaan. Perkembangan setelah perang sebagai batu loncatan ke arah penataan ruang. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, organisasi provinsi 1924 diperluas ketika 8 provinsi ditetapkan sebagai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda. Badan-badan administrasi praperang seperti kepresidenan, kota madya, dan kabupaten dipertahankan. Akibat perang, kota dalam keadaan rusak, sehingga memerlukan rekonstruksi dan pembangunan ulang. Pada 1 Mei 1946, Biro Perencanaan atau Pusat Sentral Planologis Borneo Sea atau PB. Setelah penyerahan kedaulatan, terbentuknya Negara Republik Indonesia pada tahun 1950-an, Indonesia memutuskan semua hubungan dengan Belanda
yang pada gilirannya menyebab perginya 50.000 warga negara Belanda. Dampak langsung perkembangan ini menyebabkan perubahan mendasar pada hubungan kerja antara Indonesia dan Belanda. Peristiwa ini menimbulkan keretakan dalam hubungan, ditimbulkan sejarah di mana visi dan pendapat dipertukarkan, diuji, dan disesuaikan. Hal ini juga membawa perubahan dan kemungkinan baru bagi Indonesia.